Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? I hope all of you are fine. Mister harap kalian semuanya baik-baik saja. Okay? Alright, so we are here again in the English class or English lesson. Jadi kembali lagi kita di pelajaran bahasa Inggris. Alright, because of now you are in a 6th grade. Jadi kalian kan sudah ada di kelas 6. So I want you to be more confident and to be more diligent to do your homework or to do your assignment. Jadi Mister harap kalian lebih rajin untuk mengerjakan assignment atau tugas-tugas kalian. Alright, so before we start our lesson today, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini atau pada hari ini, Mister tetap ingatkan kalian untuk tetap rajin-rajin mencuci tangan, wash your hands, avoid the crowd, hindari kerumunan, and wear a mask. Jangan lupa untuk memakai masker kalau harus keluar rumah. Alright, so today in our English lesson or our English class, what will we learn today? So here we go. Today we are going to learn about countable and uncountable noun. Jadi hari ini kita akan belajar tentang countable and uncountable. Nah, apa sih countable dan uncountable ini? Kemarin kan kalau noun kan sudah tahu ya, noun ini kan kata benda. Nah sekarang kok ada lagi Mister countable sama uncountable noun. Nah ini adalah salah satu jenis noun, atau kalau dilihat dalam penjumlahannya atau dalam penghitungannya, cara menghitungnya noun itu menjadi dua, yaitu countable sama uncountable. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang countable. Countable noun itu adalah kata benda yang dapat dihitung secara langsung, so we can count it. Kita bisa menghitungnya. For example, 1 apple, 2 apples, and so on. Jadi contohnya tuh kayak 1 apel, 2 apel, many apples, banyak apel, some apples, beberapa apel, dan sebagainya. Atau mungkin contoh lainnya kayak books, chair, kemudian table, kemudian knife, lamps. Nah itu bisa dihitung ya, bisa dihitung secara langsung. Nah, benda-benda yang dapat dihitung itu namanya countable, atau benda yang dapat dihitung. Countable itu berasal dari kata count. Count ini artinya hitung, menghitung, dihitung. Nah, able berarti bisa, countable berarti bisa dihitung. Nah, kemudian karakteristiknya atau ciri-ciri dari countable noun. So, there are some characteristics of countable noun. Ada beberapa karakteristik atau ciri-cirinya. So, we are going to discuss some characteristic that is more easy or easier. Jadi kita akan belajar yang lebih mudah. Okay, for the first, it can be plural. Jadi, ciri-ciri yang pertama dari countable itu bisa dalam bentuk plural atau bisa dijadikan bentuk jamak. Jamak itu berarti lebih dari satu ya, atau banyak. Contohnya, to book, jadi books kalau misalnya banyak atau lebih dari satu. Begitupun juga pencil atau pensil ini kalau misalnya banyak lebih dari satu, itu ditambahi s juga, pencils. Ada bentuk pluralnya atau ada bentuk jamaknya, ya kan? Kemudian ciri yang kedua, second characteristic, is able to add a or an. For example, a brother, an apple, and so on. Nah, masih ingat ya, ini pelajaran kelas 1 dulu. A sama an, ya kan? Ini kalau a digunakan untuk kata benda atau word yang berawalan apa? Yang berawalan selain a, i, u, e, o atau selain vokal. Nah, sedangkan an ini untuk yang vokal, untuk awalan vokal, untuk seperti a, i, u, e, o. Jika berawalan seperti itu namanya berarti pakai an.
For example, a brother and an apple. A atau A ini kan huruf vokal, nanti pakai an. Sedangkan a brother because it is B or consonant, karena ini konsonan, jadi kita pakai A atau Jadi a brother or an apple. Nah, kalau countable atau bisa dihitung, itu bisa menggunakan seperti ini. Nah, ciri-cirinya ya. Kemudian paham ya tadi ya yang countable. Ini ada beberapa contoh dari countable. Here is some examples of countable noun. For the first, contoh yang pertama, I have a brother. I have a brother. Masih ingat ya brother itu apa? Brother itu adalah saudara laki-laki. Nah, saudara laki-laki itu bisa dihitung kan? Bisa dihitung secara jelas dan langsung. Oke, tidak membutuhkan apapun untuk menghitungnya, cukup dengan kata 1, 2, atau beberapa. Kemudian contoh yang kedua, the second one is Rian eats 2 apples. Rian makan 2 apel. Nah, apel ini juga nyata, bisa dihitung secara langsung. Jadi kita bisa nambahkan s dan to langsung. Jadi dia countable atau dapat dihitung. Nah, kita lanjut ya. Tadi countable, gampang kan? Countable itu banyak benda-bendanya. HP bisa, HP itu countable. Kemudian books, pencils, pen, bottles, kemudian apalagi plate, piring, and so on dan sebagainya. Oke, we move to the uncountable. Uncountable atau benda yang tidak dapat dihitung itu adalah uncountable noun. Itu adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Nah, dia membutuhkan sesuatu untuk dapat dihitung. Nah, ini adalah karakteristiknya. Only have one form, hanya memiliki satu bentuk. Contohnya adalah water atau air ya. Water itu cannot be a water or two waters. Jadi kalau kita mau nulis water, kalau misalnya dia bentuknya singular atau sendirian atau hanya satu single, itu kita tidak bisa mengatakan a water, tapi kita cukup bilang water. I have water, saya punya air. Tidak boleh menggunakan a water. Oke, ingat, kalau water itu water aja. Kemudian kalau banyak, itu kita tidak boleh mengatakan misalnya two waters. Tidak, karena water atau air itu tidak bisa dihitung. Contoh lainnya, uncountable noun, contoh lain dari benda yang tidak dapat dihitung itu ada banyak. Misalnya ada beras, kemudian gula, garam, and then butter, kemudian ada juga minyak, kopi, kemudian susu, dan sebagainya. Itu tidak dapat dihitung. Oke, ingat ya, bisa membayangkan kan ya, benda-benda yang tidak dapat dihitung itu benda-benda yang sulit untuk dihitung secara satuannya. Nah, tapi kalau misalnya mau menghitung atau mau misalnya kayak tadi punya beberapa air atau punya misalnya 2 gelas air atau 2 botol air, berarti we have to add some other words to count. Kalau misalnya kita ada jamaknya, untuk jamaknya kita bisa menambahkan kata lain. Contohnya alat pengukur lain, misalnya kayak a glass of, segelas, or a cup of, secangkir, atau a spoon of, sesendok, contohnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita punya water, punya 2 gelas water, kita tidak boleh mengatakan 2 waters. No, it's wrong. Itu salah ya. Jadi the correct one, yang benar adalah 2 glass of water atau 2 gelas air. Contohnya gitu. Ya, 2 glasses of water. Contohnya begitu. Okay, here's some examples of uncountable. Father drinks a cup of coffee every day. Seperti ini ya.
Kalau mau dihitung coffee kan tidak dapat dihitung, uncountable. Kalau misalnya dikasih satuan a cup of coffee, berarti kopinya sekarang jadi bisa dihitung. Kopinya berapa? 1 cangkir, a cup of coffee. Then I have some water. Saya punya sedikit air. Oke. Nah, gampang ya yang countable sama uncountable. Intinya kalau misalnya mau menghitung countable atau yang dapat dihitung, cukup bisa menggunakan angka atau mungkin ya satuan yang lainnya, contohnya kayak 2, 3 dan sebagainya, itu bisa. Sedangkan yang uncountable kalau mau dihitung kita memiliki harus ditambahkan satuan lain atau kata lain, misalnya a cup of, a glass of, atau a spoon of dan sebagainya. Oke, paham ya? Nah, ngomong-ngomong tentang countable and uncountable, we cannot move from many and much. Kita tidak bisa berpaling atau kita tidak bisa jauh-jauh dari many and much. Nah, ini juga many itu digunakan untuk countable, sedangkan much itu untuk uncountable. Artinya apa sih many sama much? Pasti beberapa sudah ada yang tahu kan ya, many sama much itu artinya apa? Yap, many and much means atau artinya itu banyak. Nah, contohnya I have many books. Saya punya banyak buku. Misalnya, ya kan? Buku itu kan dapat dihitung, berarti pakai many. Jadi I have many books. Saya punya banyak buku. Nah, tapi kalau misalnya yang tidak dapat dihitung, misalnya gula, berarti I have much sugar. Ya kan? I have much sugar. Nah, contohnya, here's this example. How many books do you have? Termasuk ini kalau tanya ya. Kalau tanya benda yang dapat dihitung, kita juga pakai many atau how many. Berapa buku yang kamu miliki? Or how many students are there in the classroom? Ada berapa siswa yang ada di ruang kelas? Jawabnya, I have 3 books. Saya punya 3 buku. Atau yang soal yang kedua, how many students are there in the classroom? There are 32 students in the classroom. Ada 32 students atau ada 32 siswa di ruang kelas. Paham ya? Students atau siswa itu bisa dihitung satuannya. Nah, kemudian kalau much, how much sugar do you need? Maaf, berapa banyak gula yang kamu butuhkan? Misalnya kalau membantu ibu atau saudara masak atau bikin kue. Atau how much coffee do you drink every day? Nah, sugar sama coffee, gula sama kopi ini tidak dapat dihitung, jadi pakai much. Jadi I need 2 spoons of sugar. Saya butuh 2 sendok gula. Nah, atau I drink a cup of coffee every day. Saya minum secangkir kopi setiap hari. Alright, paham ya sampai sini ya? Oke, good. Nah, kemudian Mister, ngomong-ngomong tentang dihitung, yang paling umum nih, yang paling sering kalian hitung apa? Nah, yang paling kalian sering hitung dan sering kalian pegang atau sering kalian gunakan itu pasti adalah money atau uang. Nah, kalau uang itu berarti pakai countable atau uncountable, Mister? Kalau uang itu dianggapnya uncountable atau kita pakai much. Nah, contohnya itu price atau harga ya. Nah, ini how much to ask price. Oh, maaf, bukan how much. Salah ketik ya, harusnya how to ask a price. How to ask a price. Caranya adalah how much is it? Atau misalnya kalau menyebutkan barangnya, how much is the book? Kenapa booknya di sini pakai much? Karena kita tanya harga. Jadi kalau misalnya kita pakai book kemudian much, berarti kita tanya harganya. How much is the book? It is total 25.000. Harganya Rp25.000. Oke.
Oke, paham ya? Uang itu pakai much atau harga itu pakai much karena uang tidak dapat dihitung secara langsung, dia adalah satuan. Oke, itu saja untuk hari ini. Diingat-ingat kembali, untuk countable itu adalah benda yang dapat dihitung secara langsung dan dia memakai many. Kemudian countable itu benda yang uncountable, uncountable itu benda yang tidak dapat dihitung dan dia menggunakan much. Termasuk menanyakan harga atau uang, itu kita pakai much. Oke, how much? Oke, thank you very much. See you later, dan jangan lupa tetap belajar dan baca buku kalian. Oke, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.